terjawab bahwasannya Allah menyeru kepada umat untuk mencintainya dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tercantum di dalam Al-Qur'an. Oh, surat berapa? Oke, maaf, saya tadi belum bilang surat berapa ya. Surat Ali Imran ayat ke-31, saudara-saudara sekalian. Sekarang menyangkut konsep ketuhanan di dalam, sebentar saya open cam. Mohon di stop sebentar ya waktunya ya, saya buka data ya. Sebentar, mohon maaf. Nah, ini dia. Yohanes pasal ke-13 ya. Di nomor ke-27. Baik. Ini Mbak Rati ya. Di dalam kelihatan enggak nih ya? Dari nomor ke-21 teman-teman semuanya sampai dengan nomor ke-30. Ini bisa dibaca sebagai referensi ya. Nah, di dalam nomor 21 Yohanes 13 di nomor ke-21. Yesus setelah berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Oke? Ini adalah nubuatan sebelum kejadian, sebelum terjadi hal itu ya. Di nomor ke-21 Yohanes 13. Lalu kita langsung ke 26-nya, 26 maaf. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Ya. Dan sesudah berkata demikian kepada murid-murid, ya, dia mengambil roti, dia itu adalah Yesus, dan mencelupkannya. Akan memberikan rotinya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ini kerasukannya di mana? Di depan baginda Yesus, Mbak Rati. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Pertanyaan saya ya, ini pertanyaan langsung ya biar cepat. Yesus berkata kepadanya ini kepada Yudas atau kepada iblis? Ya. Yohanes pasal 13 nomor 27. Yesus berkata kepadanya, kepada Yudas atau kepada iblis? Yang pertama, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu perkataan Yesus. Pertanyaan saya, Yesus berkata kepada Yudas atau kepada iblis? Oke, terima kasih. Silakan Ustadz Imrus. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz Audites. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Innad dina indallahil Islam. Kiamat gini ya. Semakin lu banyak nerangin, gue senang sebenarnya. Semua yang lu terangin tuh gue senang. Makin banyak yang lu kasih penjelasan, gue senang. Karena bertumpuk pertanyaan gue. Ya, sama lu nih, kalau lu ya apalagi bisa dibilang kan senang banget nih yang menghujat ya kan. Ya, digas bawahi nih kalau lu nih ya. Kiamat plus siapa tadi namanya? Mbak Rati ya. Tadi yang pertanyaan gue tuh belum lu jawab tadi tuh ya. Satu aja dulu tuh ya. Apakah murid-murid Yesus ini berbohong atau menyembunyikan tentang nubuatan? Karena prosesi puncaknya orang Kristen ini nih, Yesus naik di atas kayu salib melakukan penebusan dosa. Itu prosesi puncaknya ya. Tanpa penebusan dosa di atas kayu salib, Kristen nonsen, game over. Ya. Tadi lu bilang ya kan tentang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu bilang mencintai Rasulullah, ya kan? Nah, inilah yang bedain lu orang ini ya. Karena Tuhan lu itu udah ada di atas muka bumi, ninggalin kitab yang namanya Bible, punya murid pula, pakai analogi pula, eksegesis pula, tapi masih melintir-melintir, blunder-blunder kemana-mana. Nabi Muhammad kenapa harus lebih dicintai? Kenapa? Rasulullah ini kenapa? Karena lewat dialah jalan petunjuk itu, pengetahuan itu tentang Allah kita tahu. Bagaimana kita bisa mencintai Allah yang maha gaib kalau mencintai manusia yang nyata aja kita nggak mampu? Coba lu punya cara kiamat, ya? Punya nggak lu apa cara untuk mencintai manusia itu? Punya nggak? Ada nggak? Jangan-jangan lu udah kehilangan rasa lagi. Bedain rasa asin sama manis aja udah nggak bisa kali. Jangan-jangan lo ya.
Jadi Nabi Muhammad ini, Rasulullah ini bukannya datang sembarangan suatu seenak-enaknya, suka-sukanya dia, enggak, bukan. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai utusan Allah, ya kan, untuk memberitahu, ya. Nah, kita ini berterima kasih. Kalau nggak berterima kasih sama yang nyata, bagaimana kita berterima kasih sama yang gaib? Yang nyata aja dulu, yang ada di depan kita, itu baru kita berangkat ke depan, ke mengenal Allah. Kita nggak usah repot-repot. Nah, kalau gue bandingin ke tempat lu, ya, Yesus yang lu tuhankan ini, gue mau tahu dong di kitab lu, gimana Yesus ini yang jadi Tuhan ngajarin Yesus untuk mencintai Yesus. Gimana caranya mencintai Yesus? Apakah karena Yesus ini kan di tempat lu ini nggak punya istri atau bagaimana, apa, terus nggak punya rasa cinta sampai dia lupa kalau dia tuh punya makhluk-makhluk seperti lu ini. Jadi lu, makanya lu bilang tadi di surga nggak deh, karena lu nggak punya rasa cinta. Ya, rasa cinta lu semua palsu, bohong. Karena lu nggak pernah diajarin. Coba kasih tahu. Bahkan murid-muridnya Yesus aja, kan gue tanya sama lu tadi, kalau dia bener pegang nubuatan itu, nubuatan yang dari PL, buat Yesus, buat nebus dosa, masa tega dia? Ya kan? Buat nginin gurunya, naik ke atas kayu salib. Ya itu pokoknya lu jawab lah itu ya. Ini waktu udah mau habis kiamat. Banyak-banyak lah bikin penjelasan. Biar gua tanya banyak-banyak juga sama lu. Oke. Baik, makasih. Silakan. Udah lebih tuh. Oh, udah lebih ya. Oke, baik. Terima kasih Iya, atas tapi nggak lebihnya. apa-apa. Untuk teman-teman tap-tap ya. Kalau misal bisa bikin 50K. Soalnya semakin itu algoritmanya naik makin bagus tuh. Jadi banyak muslim-muslim yang naik. Soalnya ini pas lagi jam segini banyak muslim yang itu yang naik dia. Saya tahu karena kemarin saya sering masuk ke channel muslim, mereka ada banyak sekali. Kalau misalnya bisa algoritmanya sampai 50K. Banyak muslim masuk tuh bakalan. Iya, Muslim karena yang sahur, di Bang. luar-luar. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Pak Kiamat, open mic Pak Kiamat. Itu Pak Alaksa juga timernya Pak. Sorry, aku tadi belum buka mic. Jadi gini, tadi Audesis dan Imrus itu kan mau bawa ke pribadi. Dia tadi manggil saya Mbak Rati dan seterusnya. Padahal gini loh, saya nggak akan menghina Anda, tapi saya katakan gini, di dalam hadis Ahmad 16245, Muhammad di sini mencipokan dengan cucunya sendiri, yakni Hasan. Nih, menghisap lidah atau mulut Hasan. Saya ya bro ya, amit-amit, saya itu laki-laki. Saya nggak pernah lakukan ini kepada laki-laki. Dan ini Muhammad nabimu itu homoseksual. Dan sesungguhnya tidak ada disiksa lidah yang telah dihisap oleh Muhammad. Mulut dan lidah itu dihisap itu ngapain? Ya, jadi jangan Anda kemudian bilang saya ini perempuan, ternyata junjungan Anda itu adalah biseksual. Kalau Anda mau bicara tentang homo, Nabi Anda bisa bahas itu, nggak apa-apa, kita buka tema aja. Apakah Muhammad ini laki-laki yang normal? Ayo, saya ada datanya banyak. Ya, kemudian gini ya. Jadi saya tuh nggak mau bawa ke pribadi. Ya, 1933. Bisa buka Di dalam tema hadis Ibnu Majah. bisa buka tema LGBT kita ini. Ajaran siapa kayak mengandung LGBT? Ya, ya. Udah, jangan itu dulu, biar di Ya. kiamat, biarin. Oke, di pos Biar bentar. kiamat ngomong, udah biarin aja. Oke, guys. Jangan nyebut merek itu, ntar di ban. Enggak. LGBT Yes, enggak. Lanjut. LGBT enggak. Ya, kemudian di dalam Ibnu Majah 1933 di sini Muhammad itu mengajarkan apa? Menyusul yang sudah dewasa. Jadi lihat di sini, Muhammad mengajarkan apa? Jadi di sini ada yang namanya itu Sahla binti Suhail, ya, datang menemui Muhammad. Lalu kemudian di sini dikatakan, aku melihat ada Lah, Sudah dibilang, jangan nyebut merek. Udah dibilang tadi kan? enggak, kalau LGBT enggak ada masalah. Bukan Ini ada yang bukan laporin. masalah LGBT Bang Teddy. Itu si Kiamat nyebutnya terfrontal. Bahasanya itu. Oh.
Itu ke ban. Saya bukan jangan fitnah framing umat muslim yang ini ya reportnya bukan gitu. Bukan Iya, iya. kami gitu. Bukan. Enggak, Iya, itu bukan nggak sobek-sobek itu enggak, mulutnya dia. Gini, bro. Billy tadi Kalau sini ya. semisal gini, enggak, sebentar. Billy Kalau ada begitu. kiamat, sebentar. Kalau ada kiamat yang mengatakan begitu, saya pasti dikasih tahu info dari TikTok. Tapi ini saya nggak dikasih tahu info dari TikTok. Ini pasti ada yang lapor. Jelas Loh, sekali. Justru kalau ada yang lapor, itu hostnya Enggak, dapat laporan. Gini Pak, kalau kiamat ngomongnya nggak beres, saya dikasih tahu dari TikTok bahwa ada ini gitu, dan si kiamat pun juga dikasih tahu gitu loh, bahwa Anda telah membicarakan yang tidak senonoh. Nah, Mana? di tempat saya Waduh, tidak ada. ngarang-ngarang. Mana Tidak ada ada, gitu? Pak. Tidak Bang, ada. bang, gini, Bang Kendi, Bang Kendi. Macam baru main Bang TikTok Kendi, aja. mohon maaf ini Bang Kendi ya. Kalau mungkin untuk yang pertama kalinya, ya saya ulang, untuk pertama kalinya siapa namanya tadi, kiamat itu berbuat yang seperti itu, mungkin Bang Kendi mendapat teguran. Iya, Ya. tapi saya nggak dapat karena teguran. si apa namanya kiamat si mulut sobek-sobek ini dia udah berulang kali, jadi nggak perlu lagi ngasih tau Anda. Langsung. Ya udah Billy, Nggak Billy, perlu. Billy ajar Billy. Billy ajar Billy. Enggak, Langsung. sambung aja waktunya tuh. Kan ada Billy. Sambung aja enggak apa-apa. Ya silakan Bang Billy ya. Oke. Mau Sambil lewat kita mana? nunggu Mau Mat. jalur mana Anda? Silakan. Aduh, gak data lagi. Yang terakhir kalian ngomong apa? Yang terakhir. Kalau bertanya apa? Nanti ku jawab semua. Pertanyaan Ya dulu. dijawab aja pertanyaan-pertanyaan kami Oh tadi. Hmm. Tentang ini. prosesi itu Iya. penebusan dosa di atas kayu salib itu kan ada nubuatannya. Oke. Ah, tuh udah masuk lagi siapa? Oke, Apa? oke. Oke, Iya, oke. iya. Kenapa tadi mendal? Tik. Kena report. Nah, yang tadi yang udah dibilang. yang tadi di lidah tadi. Lanjut. Aduh. Lanjut, masih ada waktu tuh. 3 menit. Berapa menit tuh? Ya. 5 menit. Jadi kalian saya ingatkan yang sopan ya. Saya itu nggak menghujat bahwa pribadi. Kalau kamu caranya begitu udah ya. Kemudian di sini Ibnu Majah 1933 Muhammad itu Enggak, mengajarkan sebentar lu. wanita Stop dulu, dewasa stop dulu yang waktu semua, menyusui. stop. Bang, tolong stop dulu. Apa? Stop dulu, kiamat. Mohon dulu, tunggu. Lu jangan bilang kita Apa sih? menghujat. Ya. Kita cuma bawa nama lu 1 kali doang. Tapi lu Loh. berulang-ulang, ya kan? Lu nggak usah pakai Sabar. selimut suci Oh, tempat lu sabar. tahu aja. Tunggu. Ini lagi baca data, woi. mengatakan demikian Anda pun Iya, juga tapi lu terkait bilang kali. framing Enggak. tadi. Kita Loh, menghujat. Lagi baca data, Oh, woi. nggak bisa. Nggak Udah, bisa. silakan. Oke. Lanjut 5 menit ya. Itu waktu berjalan ya. Teman-teman bantu Ya, tap-tap. segmen ini pasti Teman-teman saya bantu tap-tap bongkar-bongkar dibagiin. Bantu Ya, lanjut, tap-tap lanjut. dibagiin. Lanjut enggak Teman-teman apa-apa bantu tap ya. Iya. Ajaran kasih Soalnya emang kayak Papa gitu. sih Nah, muslim, jadi- Papa sih jadi banyak yang gini masuk ya. nih. Iya. Lanjut. Nah ya, jadi saya jelaskan, saya itu nggak seperti Muhammad yang LGBT, ya, yang tidak war yaitu orang ya, untuk nanti konteksnya ini adalah saudara sepersusuan gitu. Jadi anak angkat kemudian disuruh nyusu ke ibunya di sini. Aku sudah tahu kalau ia seorang laki-laki yang sudah dewasa, maka Sahla binti Suhail pun melakukannya. Setelah itu ya gini. Ini di atasnya nih. Ini ya. Nabi lantas bersabda, susuilah ia. Lalu ini, Sahla binti Suhail berkata, bagaimana aku menyusuinya padahal ia seorang laki-laki yang telah dewasa. Lihat, ajaran mana yang kemudian laki-laki dewasa suruh nyusu. Nah sekarang gimana kalau konteksnya laki-laki ini adalah baginda, yang mana di dalam hadits Bukhari 260 baginda ini punya kekuatan 30 laki-laki. Nah kalau dia nyusu kepada ibu angkatnya ya pasti dikenyot-kenyot oleh baginda. Inilah ajaran yang sebenarnya menurunkan standar moral gitu. Jadi Islam ini bukan ajaran moral sebetulnya. Oke, boleh di ini pause bentar, saya tunjukkan selanjutnya. Pak Billy. Ngeri, Saya tunjukkan di Abu Daud bentar. Nih, ngeri datanya ini. ya, ini hadisnya sahih juga, Abu Daud 234. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, tidak boleh dikatakan ketika istri itu harus dijauhi. Tapi di sini apa yang dilakukan Muhammad menggauli istrinya. Bayangkan.
Jadi istri-istrinya ketika haid itu bukannya malah dijauhi, tetapi malah digauli. Ini kalau nanti diambil bahasa Arabnya, lalu diterjemahkan, itu adalah melakukan apa? Hubungan seksual di situ. Ya, silakan kalau Anda nggak percaya, Anda copy ya hadis Abu Daud 234, ternyata Muhammad itu melakukan hubungan seksual. Jadi bukan menggauli yang kayak menggauli, enggak. Ini jangan Anda lihat babnya, tetapi Anda lihat isinya di sini ya. Jadi ternyata Muhammad itu justru bukan suri tauladan, karena Muhammad ini kan memang tadi di Bukhari 260 punya kekuatan 30 laki-laki ya, makanya hyperseksual. Bahkan Muhammad, ketika Muhammad itu lagi sange, ini saya mau tunjukkan hadits, boleh di pause bentar? Nggak bisa nge. Kiamat, 1 menit, kiamat. Bentar. Hadis Muslim bab 4. Jadi jangan Anda ulangi lagi, supaya saya nggak bahas Teman-teman ini bantu tap dong. 21, 27. Nah ini. Nah ini. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim bab 4 hadis nomor 2127, di sini Muhammad itu melakukan KDRT kepada Aisyah. Nih saya tunjukkan. Jadi ini tentang ketika waktu itu jatahnya Muhammad ini dengan Aisyah, tetapi Aisyah itu tidur. Lalu Muhammad dengan Aisyah ini kejar-kejaran. Silakan Anda baca. Ya, saya udah sering bahas ini. Jadi Muhammad itu ngejar Aisyah, kemudian bangun, kemudian Aisyah keluar, kemudian dikejar oleh baginda sampai Aisyah balik lagi ke kamar. Lalu apa yang dilakukan? Dikatakan dia berkata, apakah kegelapan bayanganmu yang saya lihat di depan saya? Kemudian ini kata Aisyah menjawab, saya bilang ya, dia memukul saya di dada yang menyebabkan saya sakit. Lihat, Muhammad itu KDRT. Jadi benar, surah An-Nisa ayat 34, di situ memang suami itu boleh gebukin istri. Nah, inilah ajaran Islam. Ketika wanita sudah dikatakan wanita itu paling banyak masuk neraka, kemudian otaknya wanita itu setengah, kemudian wanita itu nggak boleh jadi pemimpin, wanita itu pembawa sial. Ini semua kata Muhammad, saya punya dalilnya. Nah, kemudian apa, Muhammad ini menginjak-injak harkat dari perempuan. Makanya nggak heran ketika perempuan itu nggak mau melayani suami, dikatakan apa? Akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, ini semua dalil, saya bisa tunjukkan satu persatu. Dan di sini Muhammad melakukan KDRT. Inilah junjungan yang katanya surah 4 kata Muhammad, maka Anda mentaati Allah. Saya itu selalu membuktikan apakah Muhammad ini lebih tinggi daripada Allah, karena saya bisa buktikan itu. Jadi Anda itu bukan menyembah Allah, tapi Anda itu menyembah Muhammad. Nanti ya saya buktikan itu. Jadi ini apa suri tauladan apa? Ini saya bilang ini laki-laki yang nggak punya adab. Jadi nabimu itu nggak bisa menghargai wanita, apalagi mau jadi suri tauladan, nggak mampu. Ya, oke, saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi di dalam tafsir, bentar. Di pause bentar ya waktunya. Bahaya ini. Oke, bentar ya saya tunjukkan. Ini, dalam tafsir At-Tabari surat 33 ayat 51. Nih, Apaan jadi waktu di sini habis itu dikatakan 2 Muhammad 1 itu boleh menggauli siapapun ya. Dia ini dikatakan istri-istrinya dan juga boleh wanita yang dia kehendaki dan kemudian wanita yang telah dia cerai. Jadi Muhammad ini diajarkan Allah untuk berzina. Wanita yang telah dicerai boleh digaulinya lagi. Apakah ini ajaran Allah? Kalau saya lihat ini bukan Tuhan ini. Ini tuh iblis. Kenapa? Karena di dalam surah 15 ayat 39 sampai 40 yang menyesatkan iblis itu siapa? Allah. Jadi Allah ini adalah iblis, makanya ajarannya adalah ajaran iblis. Makanya di dalam surah 19 ayat 71, di situ semua Islam itu diimpor ke dalam neraka. Jadi kalian itu sudah pasti penghuni neraka, gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan. Bahkan di sini nanti Aisyah itu mengatakan begini. Ini saya tunjukkan di atasnya. Jadi ketika ini, apabila Nabi SAW meminang seorang wanita, maka tidak seorang pun yang boleh meminang wanita tersebut sampai Muhammad itu menikahnya atau meninggalkannya. Jadi meminang ini bukan memberikan mahar, bukan, tapi baru nandain doang.
Ya, kemudian apa akhirnya perawan-perawan tua ini Muhammad dengan gratis nih. Ini dari Aisyah ya. Tidaklah seorang wanita malu menyerahkan diri secara gratis ya kepada Muhammad tanpa mahar. Lalu Aisyah mengatakan apa? Aku lalu berkata, aku melihat bahwa Tuhanmu sangat cepat dalam memenuhi keinginan selangkanganmu gitu. Ini kata Aisyah. Ya, karena perkara selangkangan pasti paling cepat. Ini ajaran Allah. Dan kemudian Muhammad itu disingkatkan boleh menggauli siapa yang dikehendakinya, di sini dikatakan. Ya, jadi Muhammad ini boleh kumpul kebo, gitu ya, silakan. Waktu habis, saudara-saudara. Oke. Giliran siapa? Ustadz Imrus, silakan. Silakan Bang Ustaz, silakan Bang Abang aja dulu, silakan. Masya Allah, auzubillah minasyaitonirrajim. Silahkan di waktunya di ini kan ya. Jadi teman-teman semua yang ada di roomnya Bang Candy ya, ini ada manusia satu ini menunjukkan ajaran yang sebenarnya gitu di dalam ajaran Kristen kan gitu teman-teman. Dia dari tadi tidak menjawab apa yang menjadi persoalan, tetapi dia dengan nafsu birahi ya, kebusukan hati dan otaknya itu, dia hanya untuk menyerang dengan membawa hadis-hadis yang sudah basi gitu ya teman-teman ya. Ya pasti sudah basi. Kenapa saya mengatakan demikian? Para gurunda-gurunda kita sudah capek berbuih mulutnya itu, ibarat kata ini apa analogi saya ya. Berbuih mulut-mulut para gurunda kita menjelaskan hadis-hadis tersebut, apa kedudukan hadis tersebut sudah dijelaskan berulang-ulang kali, tetapi si bocil ini satu ya tetap membawa tema yang sama dengan metode yang sama, yaitu ajaran kasih ya teman-teman ya. Saya nggak menyebut penghujat di sini, tapi ajaran kasih yang saya sebut ya. Jadi dia tidak menjawab apa yang menjadi krusial pertanyaan saya. Padahal simple pertanyaan saya teman-teman semuanya ya. Ketika Yesus berkata demikian, ya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu berkata kepada Yudas atau kepada iblis? Tidak dijawab sama dia. Kenapa tidak dijawab? Karena takut. Satu sisi, ya, dia kalau si Kiamat ini, saya manggil dia Kiamat. Kalau saya manggil Rati, dia ngamuk-ngamuk tadi ya. Ketika si Kiamat ini menjawab, ya, tidak sesuai dengan konteks yang saya pertanyakan, itu artinya dia itu dalam hal kedunguan otaknya itu. Dia ngaku-ngaku EQ-nya tinggi, punya segala macam, ya terserah lah, whatever ya. Tapi saudara-saudara sekalian sudah melihat dia tidak menjawab pertanyaan saya. Yesus berkata demikian kepada iblis atau kepada Yudas? Nah, saudara-saudara semuanya yang ada di room ini mengetahui bahwa ini kan berbeda nih, berbeda mereka ini. Seperti Bro Billy dan Bro Kiamat kan berbeda. Yang satu Tritung, yang satu Advent. Yang satu mengimani bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, yang satu tidak. Artinya ketika saya menanyakan yang berbicara demikian ini, Yesus berkata demikian, ya, kepada iblis atau kepada Yudas? Tidak terjawab dari tadi, maupun Billy maupun Kiamat. Kenapa? Kalau terjawab mereka bisa bentrok, cakar-cakaran di situ. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi ya. Teman-teman semuanya, sekarang kita untuk menyudahi ini semua, kita buka satu-satu hadis yang dibawa. Waduh, waktu 1 menit pula ya. Tapi nggak apa, ada Ustadz Imrus ya. Hadis yang dibawa oleh si Kiamat ini, itu kedudukannya itu memang dikatakan sahih di situ menurut versi dia. Tetapi ketika kita buka matanya, ya, perawinya tidak jelas kawan-kawan. Dan bunyi hadis itu tidak demikian. Masya Allah. Apalagi ayat Al-Quran tadi katanya menggawili itu sah-sah saja. Na'udzubillah himin zalik, teman-teman. Itu adalah perkataan dusta dari ajaran kasih, teman-teman ya. Itu adalah ajaran dusta, ya. Yang Kiamat ucapkan tadi itulah adalah dusta semuanya itu. Tidak ada kebenaran sedikit pun di situ. Dia hanya pokok intinya adalah menyerang. Yang diserang adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan topik pembahasan pada pagi ini adalah konsep ketuhanan, ya, yang mana Yesus dianggap Tuhan. Makanya saya bertanya kepada mereka ini berdua, Billy Advent dan Kiamat Tritung. Saya bertanya kepada mereka berdua, ya. Yesus berkata demikian, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dia berkata demikian kepada Yudas atau kepada iblis? Jawab itu dulu. Ini saya ulangi lagi pertanyaan saya dengan suara yang tegas dan lugas. Tidak ada unsur penghujatan di sini. Saya tidak menyerang baginda Yesus. Jelaskan ke saya, dia berkata kepada siapa? Iblis atau Yudas? Silakan Ustaz. Tafadhol.
Mau lanjut boleh kalau Pak. Baik, oke, baik. Terima kasih Bang Audeces. Jangan bilang ada ustaz-ustaz apa. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Apa kiamat? Sebenarnya gue nih buat baca Al-Quran, ayat Al-Quran di depan lu sebenarnya nggak mau loh, bener. Karena gue udah pernah bilang. Tapi kan tadi Ustaz Audeces sudah baca, gue juga ikut baca lah. Ya. Kiamat. Ya. Gue pernah ke room lu ini ya, yang gue tanya tentang Lazarus 10 pertanyaan, 5 pertanyaan lu megap aja ya. Ya ingat aja, lu masih ingat ya tentang Lazarus, lu bolak-balik. Nah sekarang gue kesini, lu bertanya tentang masih hal yang sama seperti ini, dan lu masih nyontek. Coba lu pakai akal lu separuh aja, sebelah kiri aja dah. Ya, lu pakai akal lu yang sebelah kiri ya, lu pakai itu di situ. Harusnya lu malu, tau nggak? Ya, kalau muka lu nih masih punya, mending muka yang belakang lu tuh lebih mulia menghadap ke atas langit daripada muka depan lu. Ya, gua kasih tahu sama lu. Lebih mulia muka belakang lu menghadap ke atas langit dalam keadaan tengkurap daripada muka depan lu. Ya. Lu bicara tentang pertanyaan-pertanyaan lu, semua nada intonasi lu itu kebencian. Gak ada jawab, lu ngejawab pertanyaan dari tadi di gua di sini sama Bang Audeces, nggak ada. Ya, lu cuma ngelempar fitnah. Kemarin itu juga yang lu tanya. Masa lu katanya lu ahli matematika, ya kan? Pasti kan namanya apa, pemikirannya itu daya rekamnya kan mantep. Masa lu masih nyontek juga, buka-buka lagi? Langsung aja terangin. Kan lu udah hafal. Takut ntar lu dibilang penghujat. Lah emang lu udah begitu. Gimana sih? Sekarang buktikan aja. Nabi Muhammad itu ya emang udah Rasulullah, semua yang dilakukan itu contoh. Tadi lu bilang ya apa, Allah itu ngajarin berbohong atau gimana? Allah itu sebaik-baik pembahas tipu daya. Allah itu sebaik-baik pembahas tipu daya itu untuk ngasih tahu orang-orang seperti lu kiamat. Ya, lu ini sedang melakukan tipu daya. Gue ulang, lu ini sedang melakukan tipu daya iblis. Tapi Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan orang-orang tentang seperti lu ini. Hancur di kebelakang harinya kemudiannya. Ya, hancur, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi Al-Quran udah ngejelasin. Jadi Allah tuh mau ngasih tahu, silakan lu, sehebat-hebatnya lu nggak akan pernah bisa. Dan akan disaksikan oleh seluruh manusia makhluk yang ada di bumi ini, bahwa lu melakukan tipu daya. Ya, gue ulang, lu melakukan tipu daya. Kenapa lu melakukan tipu daya? Karena lu tahu bahwa yang lu ucap itu bohong, dusta, sedusta-dustanya perkataan. Ya, karena apa? Tiap gua ketemu sama lu di sini ya, ntar habis itu gua keluar, ntar lu blokir. Itu aja Nabi Muhammad begitu. Lu kalau bilang ya LGBT atau apa lagi namanya itu, pedofil. Kalau hal seperti itu korbannya mesti lebih dari satu. Paham nggak lu? Masa lu nggak ngerti? Dalam dunia rekam medis, lu baca bukunya sambil jongkok kali ya. Kalau tentang hal-hal yang seperti itu dia mesti punya korban tuh lebih ya, ada berapa banyak. Kalau aduh ya Allah, bener lebih mulia muka belakang lu dah kiamat, bener dah ya. Ahli matematika apa? Aduh ya oke lah, siap, baik, makasih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya habisin ya Ustaz ya. Waktunya Silakan. 10 detik. Ya, jadi saya pertegas lagi, tolonglah nafsunya itu dikurangi sedikit ya, kiamat. Coba dijawab dulu pertanyaan dari saya dan Ustadz Imrus. Kira-kira pertanyaan saya sangat tegas di situ. Yesus itu berkata kepada Yudas atau kepada iblis tentang apa yang kehendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu aja. Silakan. Oke, boleh diperbesar? Ya, jadi gini ya, ketika saya nunjukin data panjang lebar, kemudian Audesis nggak bisa jawab. Kemudian dia ngomong, Han, itu sudah dibahas, siapa yang bahas? Siapa? Ini, saya itu tunjukkan hadits ini dari aplikasi ensiklopedia hadits, di mana aplikasi ini dilindungi oleh Kemenak, Kementerian Agama. Kalau mereka mengatakan sahih, ya itu sahih. Landasanmu apa bilang itu nggak sahih? Anda itu punya kapasitas apa? Memang Muhammadmu itu cabul.
Emang Muhammad itu cabul. Tadi mau minta bukti dari Muhammad itu pedofil, minta bukti kedua. Oke, saya tunjukkan. Boleh di-pause bentar? Saya tunjukkan. Saya akan jawab pertanyaanmu itu. Kamu kira pertanyaanmu susah? Ada ya. Teman-teman Jadi betul gini ya. betul ya. Lanjut. 411 nggak usah marah Anda itu. Ini saya tunjukkan dalil, saya penistaan, saya tunjukkan dalil. Ya saya baca buku. Itu teman saya tiap hari itu belajar, ya adik-adik. Kalau Anda itu merasa pandai, saya tiap hari itu belajar. Ya. Nih 411 di sini dikatakan apa? Yakub menceritakan kami dan seterusnya. Ini Alwan aja melongo saya kasih ini. Langsung pakainya apa hadits? Jawab itu pakai ini si Ali itu, pakai website yang ada iklan Shopee. Nah itu, jadi ini buku dilawan pakai iklan Shopee dan Alwan itu sudah cek sendiri bukunya, dia sendiri melongo loh. Nih lihat 701 ya, 701 di sini apa dikatakan? Sanatnya sahih bos, sanatnya sahih. Nah, Alwan sudah buktikan, ini memang buku elektronik book. Ya kalau kamu menolak karena kamu malu Muhammad itu cabul ya sudah. Tapi kan saya mau buktikan kalau ajaran Islam ini berasal dari Nabi yang cabul. Artinya Allah pun cabul. Makanya tadi surat 33 ayat 51. Allah mengajarkan Muhammad untuk apa? Untuk berzina. Nah itu Anda nggak bahas. Padahal saya udah tunjukkan bahwa bahkan dari Qur'annya sendiri ayatnya udah jelas kok. Itu Muhammad itu boleh berzina. Bayangkan istri yang telah diceraikan boleh digauli. Ini kan berzina, kumpul kebo. Kemudian wanita-wanita juga boleh digauli, yang mana nanti di dalam tafsir dikatakan wanita itu telah dipinang, kemudian dia jadi perawan tua, kemudian dia datengin Muhammad secara gratis. Jadi nggak pakai mahar. Nah itu loh tadi di dalam tafsir. Anda itu jawab apa sih? Saya dengan dalil tadi banyak itu. Janganlah Anda mengatakan kalau Muhammad ini benar-benar cabul, benar-benar memang akhlaknya itu nggak bisa ditiru. Terus kemudian dengan asumsi-asumsi, untuk apa? Buang aja asumsi Anda itu, nggak masuk di sini. Ya, orang kalau intelektual itu pasti melihat, diteliti. Anda buktikan satu persatu bahwa dalilnya itu palsu. Karena yang saya tunjukkan itu ensiklopedia hadits di bawah pemerintahan Indonesia, yakni Kemenak. Kalau menurut Kemenak itu sahih, kemudian Anda katakan doif, kapasitas Anda itu apa? Itu loh, AUDC sama Imrus. Kalian cium-ciuman dulu sana, biar kayak Nabi Anda, ya. Nah ini, Muhammad melihat Ummu Habibah binti Abbas telah melewati usia di atas bayi yang disapi. Ini kira-kira 2 tahun. Lihat Muhammad, lihat matanya Muhammad ini seperti apa. Terus dia mengatakan nih, seandainya putri Al-Abbas yang bayi mungil ini sudah balik sedang aku masih hidup, pasti akan aku nikahi dia. Lihat, ada Aisyah yang kedua. Muhammad ini ngelihat bayi 2 tahun udah langsung naik hasratnya, langsung batang bawahnya seperti Bukhari 260 langsung naik. Karena apa? Nanti saya bisa tunjukkan di dalam Nah, kenapa lagi tuh? Aduh, apa lagi? Soalnya tadi ada kata CBL iya, itu. udah berulang-ulang dia Bang Candy ya kan. Dibikin sumbing itu nanti, astagfirullah. Enggak, di hostnya ada ini enggak? Ada peringatan enggak di hostnya? Nggak ada. Enggak ada, berarti pantau Udah sendiri. nggak pakai peringatan lagi Bang. Udah nggak pakai peringatan. Yakin nggak pakai peringatan orang kayak dia mah. Enggak, Oke. seharusnya Malaikat aja udah ngegeser. Oke. Setan aja udah males negor dia, setan udah males negor dia juga. Baca buku sambil jongkok ya, Saudara. Aduh. Kemenak Lagi kata tadi dia. nih. Bukan Bang, ini siapa Oke. Kiamat ini nggak ngejawab loh. Atau Saya- Bang Billy mau Saya coba-coba minta di ngejawab? tengah. Saya minta di tengah. Oh, Nah, silakan, Billy lah. Dari silakan. tadi Billy nggak dikasih kesempatan. Kurang ajar dia. Kiamat Iya, tentang nggak nggak, tahu nggak. gimana. Kalau saya suka Silakan, masuk, silakan, saya Bang Billy. masuk. Nggak ada pengaruh. Ya, silakan, Kalau Bang Billy. Tafadol, kalau dia tafadol, lagi masih tafadol. bagus, kalau dia masih bagus tadi, kau biarin. Berarti Makanya dia keilmuannya masih kurang bagus. berarti Billy. Billy keilmuan Kurang, kurang. nggak, jangan dong, tafadol ya silakan. Iya, lanjut. Silakan. Tadi kalian sudah nggak mampu dibikin kiamat. Tadi Lanjut. apa? Loh, merengek kalian. Nangis. Merengek. bentar. Saya jelasin dulu. Kalian. Billy, sebentar, Billy.
Lu masih apa? Ada bohong nggak di depan mata? Aduh. Oh. Waduh, Billy. Oke. Yang Silakan pertama, tuh datang lagi sih itu siapa namanya? Kiamat ini silakan. yang pertama Pengen dengar ya, gua. kalian mengatakan kami pencuri apa semua. Memang kejahatan kalian yang paling jahat. Yang pertama kalian merampok kata Nabi. Kemudian kalian katakan bahwa Nabi itu bahasa Arab. Kurang ajar nggak kalian? Sudah merampok, mencuri, kebiasaan kalian. Jangan perbiasakan nanti kalau nanti kiamat kamu perlihatkan hadis nanti bagaimana mereka merampok para petani-petani ya. Itu memang sudah ajaran mereka. Oke. Ya. Nanti kemudian ya kalian, yang kedua lagi, kalian ngomong tentang rasul kayak kalian itu sudah pencuri gelar daripada Paulus, masih kalian hina-hina Paulus. Kalian punya otak enggak? Memang jiwa-jiwa pencuri dan jiwa-jiwa perampok itu seperti kalian ini agak susah, ya. Kata daripada rasul itu diambil dari abad pertama ketika Rasul Paulus itu ke Malta. Rasul itu bukan utusan seperti kata Nabi yang kalian framing, kalian ambil, kalian rubah. Itu sifat-sifat pencuri. Kajian rasul ini diambil dari bahasa Semit. Ras ini artinya kepala, rasul artinya pemimpin besar. Ini tempat ini masih ada sampai sekarang ini, tempat peristirahatan Rasul Paulus di abad pertama. Di abad pertama, bro. Kemudian ya datanglah Muhammad. Gak tahu apa arti daripada rasul itu. Kalian ambil. Memang kalian ini kalau diterjemahkan kalian ini memang orang-orang gelap ya. Ntar ya saya tahan dulu. Saya ke Google dulu supaya saya tahu. Saya ke Google Translate dulu. Ya. Kalian coba kalian jadi orang terang lah, jangan jadi orang gelap ya. Nah, kalian tahu ini apa ini ya? Kalau kalian lihat ya, di dalam bahasa Indonesia gelap, ya di dalam bahasa Arabik itu kalian siapa? Muslim. Gelap, Muslim. Coba jadi orang terang. Bayangin aja loh kalian kalau aku buka hadis kalian juga ya. Nah, bagaimana kalian itu ya supaya ini harus kalian betul yang dikatakan tadi ya, menyusui itu lihat tempat. Loh, kok menyusui sembarangan, buka-buka dada perempuan lalu disusui. Astagfirullah. Ya, nah, kalian baca ini ya. Ya. Ya, dari ini hadis ini. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor berapa ini? Ini ya. Latih ini kepada saudaramu perempuan, ponakanmu perempuan, ini supaya mendapat pahala yang banyak ya. Ini ikut perintah ini kalian dalam menceritakan bla 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 bla. Ya, udah Aisyah ia berkata, paman sepersusuanku Afiyabi bla 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 ya. Gelas datang dan minta izin kepadaku untuk masuk setelah diwajibkan hijab. Namun aku enggan menerimanya hingga Nabi ya Saleh Wasallam datang menemuiku. Beliau bersabda, dia itu pamanmu, berilah izin untuknya. Aku menjawab, yang menyusui aku wanita, bukan laki-laki. Beliau bersabda, tidak. Dengannya kamu akan beruntung. Ya. Kalian rajin-rajinlah ya. Menyusui kepada ponakan biar pahala besar. Dua-dua mendapat pahala. Oke. Begitu aja dulu. Ya, boleh Lanjut, ke saya. Ya. Boleh di-pause bentar waktunya. Aduh, dari mana kok nggak di-pause sih, bro? Langsung hilang banyak. Ya, jadi saya jawab ya tadi pertanyaannya, bentar saya bukakan Alkitab. Ya, jadi gini ya, Anda itu jawab pertanyaan saya, jangan kabur-kaburan. Dan kemudian Anda itu pakai asumsi otak yang bodoh Anda itu untuk menilai hadis Anda tanpa bukti apa-apa. Nah, ini kan namanya saya jidat Anda. Anda nggak jawab apa-apa, kemudian pakai modal framing doang, ngapain? Nggak laku yang kayak gitu, ya. Nah, di sini dikatakan, ini Yohanes 13 ayat 26 ya. Di sini kan dikatakan, aduh, bentar, kucing, aduh, kucing.
kucing tuh tiba-tiba ini. Aduh waktunya. Nah di sini itu dikatakan siapa sih Yudas ya? Bentar saya cek dulu betul. Nah Yudas ini dirasuki oleh iblis. Kemudian pertanyaan Odysseus, ini Yesus ini berbicara kepada siapa? Ya, berbicara kepada Yudas. Ya pasti Yudas. Nah ini kenapa Yudas itu dirasuki iblis nih? Kalau Anda lihat di Sabda ini sebenarnya udah ada jawabannya, simple. Jadi di sini berbicara tentang apa? Tentang di mana Yudas ini itu berbalik dari dosanya itu. Jadi dikatakan anak-anak terang itu nggak mungkin kerasukan iblis. Ya, justru loh kok langsung habisin waktunya. Justru Muhammad itu di dalam hadis saya tunjukkan di dalam hadis Muslim. Waktunya habis. Iya. 4059 di sini Muhammad itu Loh. dirasuki atau dikena Udah santet. habis dong. Di sini Waktunya habis, dong. habis. Fair Kasih dong. 5 detik bonus Bang, kasih 5 detik bonus. Pakai waktu saya dong, pakai waktu saya saya. turun itu tadi udah 5 detik lebih loh tadi. Ketika saya turun 5 detik lebih 10 detik nggak di pause terus Oh, iya, waktunya. Ya 10 detik lah. Ini soalnya Lu sih perhitungannya kalau ketat nih aja kalau lu. kiamat ini. Ada mau ini ada menipu-nipuan itu. Tadi saya lihat. Apa yang mau nipu-nipu? Iya, jadi Ngapain nipu lu? waktu saya itu tadi kebuang. Ya saya udah itu sekarang, melihat. ya udah sekarang gua ridho lillahi taala, ya dunia akhirat gua lebih Iya. lu 20 detik silakan. Iya. Jadi konteksnya yang Yudas itu kan dia bisa dirasuki iblis karena hatinya dia itu sudah menjauh pada kebenaran. Nah di sini Muhammad dengan komparasi yang sama Muhammad di dalam hadis Muslim 4059 di sini dikatakan seorang Yahudi Bani Zurai bernama Labid bin Asyam menyihir Muhammad sehingga beliau mengigau nih sampai ngeces sampai air liurnya itu jatuh-jatuh karenanya beliau rasanya melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dilakukannya karena itu pada suatu hari dan seterusnya nih Udah? lihat Udah 20 detik belum? itu kena santet. Masih mau nambah juga. Apakah Udah ini 20 yang detik. dikatakan Muhammad yang dijagai oleh Allah? Nah silakan. Udah Rati. Silakan Bang Odysseus. Bawa ke pribadi lagi. Bawa ke pribadi lagi. Ya silakan nanti ku hajar Kang. Silakan. Ini kan 2 lawan Masya 1. Allah. 2 lawan 1 loh. Kalian Apalagi. kan 4 menit, 4 apalagi. menit. Kiamat cuma berapa menit? 7 menit doang. Jangan framing dong. Kau hostnya nggak ini ya. Ini ya. Adil doang Itu aku kan- toh. Kan 2 lawan 1. Kamu nggak adil. Jangan bilang adil. Adil dari mana? 2 lawan Silakan 1. Bang Odysseus, silakan status silakan. Udah dikasih. Udah. Aku empat- diam empat- loh empat dari menit tadi. tuh. Iya, maksudnya kan si kiamat itu makan waktumu itu. Masa disalahin kita? Oh. Ya, oke. Sekarang gini. Saya jawab ya, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang sihir. Nah, ini kalau mak terjemahan nggak bisa baca original teks. Haddatsana Abu Quraibin haddatsana Ibnu Numairin an Isyamin an abihi an Aisyah qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiqin yuqalu lahu Labidu benu U'sami. Nah, ini panjang ini ya. Telah menceritakan kepada kami Abu Khuraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dari Hisham, dari bapaknya dari Aisyah. Ia berkata, Aisyah ini siapa? Saudara-saudara, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dengarkan ini baik-baik ini. Seorang Yahudi dari Bani Zuraik, seorang Yahudi. Dengarkan ini. Jangan kau tanyakan lagi ini terus. Seorang Yahudi dari Bani Zuraik bernama Labid bin Asam menyihir Rasulullah SAW sehingga beliau mengigau karenanya. Beliau rasanya melakukan sesuatu yang sungguhnya tidak dilakukannya. Karena itu pada suatu hari atau suatu malam beliau berdoa, kemudian berdoa. Sesudah itu beliau bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, ingatkanlah engkau bahwa Allah SWT Ta'ala pernah memberitakan kepadaku tentang kedatangan 2 orang laki-laki, yang satu duduk dekat kepalaku, yang satu lagi dekat kedua kakiku, ya kan? Lalu mana dia? Orang dekat kepalaku bertanya kepada orang yang dekat kakiku, atau sebaliknya, apakah orang ini sakit? Jawabnya, kena sihir. Dia bertanya, siapa yang menyihirnya? Yang satu menjawab, Labid bin Asam. Dia bertanya lagi, dengan apa sihirnya? Dia menjawab, pakai sisir serta mayang kurma kering. Dia bertanya lagi, di mana sekarang? Dia jawab, di sumur Zi Arwan. Ini kalau saya baca ini di waktu jalan ya? Iyalah. Aduh, kalau begitu saya potong aja kalau kayak gitu. Iya, langsung potong-potong aja.
Kalau kayak gitu saya potong aja. Lalu Poinnya aja, Abu bro. Quraib menyebutkan ya, lalu Abu Quraib menyebutkan seluruh kisah hadis seperti hadis Ibnu Numair, dan di dalamnya dia menyebutkan lalu Rasulullah SAW pergi ke sumur dan melihat ke dalamnya yang di atasnya ada lebah. Aisyah berkata, ya Rasulullah SAW, berkeluarkanlah. Aisyah tidak menyebutkan, kenapa tidak Anda bakar saja. Di dalam hadis tersebut beliau juga tidak menyebutkan kalimat aku suruh kuburkan saja. Maknanya apa di sini kawan-kawan? Maknanya ini, aku tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah khilafiyah, kawan-kawan. Khilafiyahnya apa? Ada orang yang hendak ingin berbuat zalim kepada Rasulullah, tetapi tidak dibalas oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah hanya berkata demikian. Mana tadi? Apakah Anda tidak mau jawab Nabi SAW? Tidak, karena Allah SWT telah menyembuhkanku. Dan aku tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini diambil intisarinya, kawan-kawan. Begitu. Kalau niatnya untuk menghujat, ya udah tinggal diambil aja. Oh, Rasulullah kena sihir, udah titik. Dia nggak mau baca sampai habis. Itu adalah kedajalan. Ya, Dajjal al-Masih belum turun tapi sudah kelihatan fitnah Dajjal. Nah, baca itu sampai habis bacanya di sini. Ini khilafiyah tentang makna. Tadi kau bilang mau jawab pertanyaanku, berapa kali sudah ku tanyakan dari tadi. Kau jawab, dia berbicara kepada Yudas. Di mana otakmu itu kiamat? Ini jelas di sini dikatakan, dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Orang kerasukan, masa ini ya, kiamat kerasukan iblis. Lalu Audaces bertanya kepada kiamat, kiamat, emangnya kiamat sadar apa? Kalau sedang berbicara dengan ini, Audaces. Oke. Lanjut aja, nggak apa-apa terus. Oke, sudah tuh. Apa Sudah. nanti apa Stop, kiamat timernya nanti? stop. Ya, stop dulu, Timernya timer tolong nanti di-stop dulu. apa? Balikin lagi ke 3 menit, bro. Balikin dulu, saya belum kan ini. Nanti Iya. kiamat Bro, protes, Bro masa saya nggak Al-Aqsa. protes. Ya udah, maksudnya kan nanti kan Oke, si terima Audi kasih, ini kan terima udah kasih. kelebihan. Terima kasih, timer, Sekarang terima kasih. lanjut ke Imus. Oke, baik, terima kasih timer. Terima kasih Bapak Ustadz Audaces. Sebelumnya, Assalamualaikum. Oke, baik. Siap. Ada waktu 10 detik lebih. Tadi baik, tadi si Billy Lin tadi kan bilang begitu ya. Nah, Billy Lin mau gue kasih tahu tadi ya, satu biji aja nih tadi ya. Yang lu bilang orang Islam ini pencuri nih. Lu tuh harusnya malu ngomong begitu, tau nggak? Bener malu. Ya, kalau mau dikumpulin orang di Indonesia ya, yang sekitar sama lu, yang semingguan sama lu, itu uangnya dikumpulin. Oh, banyak sekali itu buat bagi lu. Nah, kalau tadi tentang kiamat ya, lu bilang Nabi Muhammad begitu, itu terlalu mulia Nabi Muhammad. Ya, orang yang bahasa manusia keawaman, yang punya karomah, punya maunah aja ya. Begitu dia ada menghina anak kecil atau apa, dia memberikan kalimat-kalimat kebahagiaan kepada anak itu bisa memberikan kebahagiaan efeknya. Apalagi Nabi, kecuali lu. Orang dideketin sama lu, bilang amit, kiamat nih, jauh-jauh. Ya, beda. Hawanya juga beda. Ya, orang yang punya deket sama keimanan. Kalau lu kan baunya kebencian aja. Walaupun lu miara kucing, gue bingung kucing ini bisa deket sama. Heran gue. Ada kucing bisa deket sama lu. Jangan-jangan lu kasih itu racun kali itu kucing bisa salah lu bius itu kucing. Nabi itu ya memberikan kepada anak itu bukan karena nafsu atau apa. Gue kira lu mau bawa data yang mana. Nggak tahu data itu ya ilah kiamat. Buku lu kurang lebar. Bacanya segitu-gitu aja lu ah. Masa data pedofil itu lagi. Yang baru nambah itu lagi. Aduh. Cung. Buku lu kurang lebar ya. Udah lu jawab pertanyaan gue tadi itu satu itulah. Tentang itu murid-murid Yesus itu. Kemana? Kenapa bukan dia yang bikin naik ke kayu salib, bikin penebusan dosa? Apa lu lebih pintar dari muridnya Yesus? Hah? Masa lu bisa lebih jago dari muridnya Yesus? Ya, Yesus yang selalu bersama-sama sama Yesus tiap hari. Masa nggak tahu nubuatan? Apa nubuatan itu buat jadi ganjel meja? Kemana nubuatan itu?
Harus jelas dong, ini jadi Tuhan loh. Ya, kalau lu mau bandingin dengan kita, ya, sebagai utusan, jauh nanti gak ketemu. Harus kudu jelas Tuhan itu. Masa Tuhan udah turun ke bumi ninggalin ada muridnya, ada kitabnya, ada tanah kelahirannya. Gimana sih ini? Coba jelas, pakai akal separuh aja, yang sebelah kiri aja dulu pakai. Gak usah sempurna akal lu dah. Tapi sebenarnya lu tahu. Makanya gue seneng kalau lu ngejelasin banyak tuh gue seneng. Makin banyak yang jelasin, makin banyak pertanyaan gue. Sering-sering aja. Tapi gue pengen sama lu kiamat debat nih ya kan, diskusi. Ya kan gue ada penonton ya. Kita 4 orang atau 5 orang sama saksi aja. Nggak usah tuh lu lihat-lihat layar apa, udah. Pokoknya yang ada di kepala lu aja, kepala gue. Ya. Kemarin lu kan nantangin, sekarang gue tantangin balik, gak apa-apa. Nggak usah ada penonton, biar kalau ada hujat menghujat ya kan, kita aja yang kena. Gimana? Fixin aja ya kan, datanya apa yang mau kita bawa, temanya apa. Satu tema aja, nggak usah ngelebar kemana-mana. Ya kan? Kita kayak bekicot merayap lu. Udah, tadi kan dia 20 detik diambil sama dia apa, ke dia. Oke, makasih. Silakan kiamat. Mainkan bunyi lu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Maaf. Untuk Pak Rio Muslim sama Pak Kober, sabar ya Pak ya. Nanti setelah itu Bapak boleh naik Pak. Selesai debat ini, nanti Bapak boleh debat dengan Bililin atau Pak Kiamat. Untuk Pak Kober sama Pak Rio Muslim, sabar ya Pak ya. Sambil nunggu Bang Cuma. Bang Cuma biasanya jam 7 dia online tuh. Tadi dia udah masuk, mungkin dia terlalu capek ya. Bang Cuma terlalu capek, tadi dia udah masuk ke sini, cuman dia nggak mau naik karena dia mungkin terlalu capek habis debat. Tapi saya yakin nanti Bang Cuma jam 7, jam 8 masuk ke sini. Enggak, Ya. kalau ada muridnya di sini, Bang Zuma nggak ngapain lagi. Dia nggak mau lagi kalau ada tadi kita muridnya udah di buat sini. janji kok. Enggak ada masalah. Kita lihat aja Nanti lah, Bang Cuma pasti di nanti sini. kalau ada Bang Zuma saya turun karena Ya. ini Ya. Kemarin boleh. gurunya nangis, muridnya juga nangis. ada Billy. Aduh. Oke, Lele yuk, Billy lanjut, masih lanjut. ada kayak gitu lah. Ya, Dari tadi modal ludah, gak ada data. Aduh. Masih gitu-gitu aja dan meningkat wah. Iya, sama Pak. Silakan udah. Buruan kiamat, silakan. Bunyiin lah, Dia bunyi lah. baru beli Bener nih. baru beli sound card itu dia tuh kayak anak kecil. Kalau mainan baru. semisal Ya, ada lanjut. yang capek, kalau misal ada yang capek, turun boleh ganti Bang Rio Muslim. Kalau misal mau lanjut, Ya. lanjut terus. Ya enggak, saya 1 kali lagi aja bang. Nah habis itu saya turun. Makasih bang. Oke, Enggak silakan, apa-apa, saya enggak mau apa-apa. dengar. Pak, enggak. Pak Imus kalau misal mau lanjut terus enggak apa-apa. Enggak, saya 1 kali aja udah cukup ini, enggak. Udah pagi. Menderita dia. Silakan kiamat, saya mau denger dulu nih. oke. Enggak apa-apa. Pak Imus kalau misal mau lanjut terus, mau diskusi terus lanjutin enggak apa-apa, Pak. Jangan, udah cukup Sampai Bapak menderita capek. dia di atas. Oke, lanjut kiamat, lanjut. Jangan kalau Udah, sampai capek, tekor saya ini, weh. Yang kiamat mah tuh. Iya, oke. Iya, saya mau jawab ya. Ya, saya tanggapin. Jadi tadi yang dibaca oleh Audesis itu sebetulnya bukan yang saya lontarkan. Tadi kan saya lontarkan ketika Anda membahas tentang Yudas. Yudas itu bisa dirasuki iblis. Kenapa? Karena dia itu telah menjauh dari Tuhan. Dia sudah membuat suatu hal yang tercela, hatinya sudah menjauh, di situ menunjukkan kecacatan. Makanya ketika dia diberikan roti itu, dia itu langsung kesurupan. Kemudian apa substansinya? Anda bertanya loh, orang kalau kerasukan tetap Yesus itu berbicara kepada Yudas, walaupun dalam pikirannya, di dalam hatinya ini jahat, dari roh yang jahat ini. Tetap, ngapain saya manusia? Saya bilang iblis ya? Enggak dong. Yudas itu yang dilihat Yudas, walaupun dia kerasukan. Gimana dengan Muhammad? Artinya Muhammad itu, Aisyah waktu itu bicara dengan iblis. Anda mau bilang, loh kalau Anda mau bicara gitu nggak apa-apa, saya bilang aja itu nggak apa-apa iblis. Artinya Muhammad itu adalah iblis. Gitu, simple. Ya, karena hadis Muslim 459 di situ Muhammad itu terbukti kena apa? Kena santet. Artinya Muhammad itu nggak dijaga Allah. Karena apa? Allah itu nggak ada. Allah itu hanyalah sesembahan pagan. Ya, nanti saya bisa buktikan itu ya. Nah, selanjutnya, nih ya. Boleh di-pause dulu timernya, saya mau tunjukkan data.
Nah, ini ya, kita akan membahas tentang penyakit ain dalam Islam. Jadi di sini dikatakan ain itu adalah pandangan kagum atau takjub disertai dengan rasa iri, dengki dari seseorang